Good times. Film ini akan berfokus pada 4 remaja yang bernama Gina, Rene, Ian, dan Michael yang berencana healing atau piknik untuk menghilangkan penatnya masalah hidup. Terutama Gina, yang 3 tahun sebelumnya dirinya harus kehilangan tunangan yang dicintainya akibat kecelakaan mobil. Rene sendiri merupakan pacar dari Michael yang otak mesumnya selalu jalan. Sementara, Ian merupakan teman dari Michael yang sengaja diajak untuk dikenalkan pada Gina. Setelah tiba di sebuah villa, Michael pun mengenalkan semuanya pada pamannya yang bernama Wade, pemilik villa ini. Wade pun mengenalkan mereka pada temannya yang selalu menemaninya, yaitu Bob. Saat malam tiba, Wade mengundang mereka untuk melihat kembang api yang akan dibakar olehnya untuk merayakan tahun baru jam 12 malam nanti. Selang beberapa jam kemudian, Wade berangkat duluan untuk menyiapkan kembang apinya. Sementara keempat remaja tersebut masih berada di villa karena acaranya masih beberapa jam lagi. Dan malapetaka pun segera dimulai, di mana Michael mengajak teman-temannya untuk bersauna ria sebelum berangkat. Tanpa memiliki firasat apa-apa, ketiganya pun masuk ke dalam walau Gina tampak malu memakai bikini bottom. Di sini nampak, bila Michael merupakan peminum miras antika yang rajin dengan selalu minum di setiap momen. Dengan suhu yang masih normal untuk sebuah sauna, mereka pun tampak menikmati liburannya dengan duduk dan rebahan. Ian yang mulai tertarik dengan kebohayan dan kecantikan Gina, mencoba mendekatinya dengan sopan ya guys ya. Selang beberapa puluh menit, Ian yang melihat bila keadaan mulai membosankan, memiliki ide untuk berenang di danau depan villa. Singkat cerita setelah mereka berenang-renang ria, mereka pun kembali masuk ke sauna karena merasa kedinginan. Sebelum masuk, Michael tidak lupa untuk menyeruput bir peletopnya sampai terlihat mabok. Sementara di sisi lain, Wade menunjukkan hal yang mencurigakan dengan mengambil sebuah sekop di sebuah gudang. Saat Michael hendak kembali masuk, dirinya sempat mengajak Rena untuk menemaninya bobo. Namun Rena yang tahu kalau Michael sedang mabuk berat, menolak ajakan tersebut dan masuk ke dalam sauna. Michael yang tidak mendapat apa yang diinginkan, terdengar marah dan meninggalkan ketiga konconya. Michael, what are you doing out there? Saat Ian mencoba untuk menenangkan Michael, tanpa diduga pintu tersebut sulit terbuka entah apa yang terjadi. Ian yang tampak lebih tenang dan chill, berusaha membuka pintu dengan mendorongnya. Ketiganya pun berpikir bila Michael sedang melakukan prank untuk seru-seruan. Selang 1 jam kemudian, mereka tampak mulai kelelahan, dan Ian mengatakan bila Wade tidak akan kembali dalam waktu dekat karena sedang menyiapkan kembang api. Untuk mencari solusi, mereka pun melihat segala sudut ruangan dan menemukan sebuah termostat, yang menurut Ian alat tersebutlah yang menentukan apakah ruangan ini sudah sesuai dengan settingan di panel yang berada di luar samping pintu. Beberapa saat kemudian, mereka mengambil keputusan dengan memecahkan kaca yang berada di pintu untuk memperoleh udara segar dan meminta pertolongan. Namun harapan tersebut sirna karena sekuat apapun teriak meminta tolong, Michael tidak kunjung datang. Lalu diketahui, bila pintu tersebut terganjal sebuah kayu kokoh yang entah siapa dan apa penyebabnya. Ian mencoba menyingkirkan kayu yang berbentuk tangga kecil itu dengan menggunakan handuk dan batu. Namun sayangnya, cara tersebut tetap tidak berhasil. Randy yang mulai panik, mencoba menghancurkan termostat dan berpikir bila alat itu dirusakin, maka pemanas akan ikut mati. Tetapi, Ian mengatakan bila termostat itu dirusak, akan menyebabkan pemanas mengeluarkan temperatur maksimalnya. Dan bila hal itu terjadi, maka kulit bisa terbakar dan pastinya akan sangat berbahaya. Gina pun menenangkan Rene agar tidak mengutak-atik alat tersebut. Beberapa saat kemudian, Ian kembali menemukan ide dengan mengkonsletkan arus listrik yang nantinya akan menyebabkan pemanas mati. Namun, ide tersebut gagal manakala listrik tidak mati dan malah menyetrum tubuh Ian. Di sisi lain, Wade yang dibantu temannya, sebentar lagi akan membakar kembang api tersebut dan menyuruh si anjing untuk menjauh. Sementara di dalam sauna,
Keadaan makin runyam akibat penerangan yang kurang dan Wade masih terbaring lemas. Ketika keheningan dan rasa putus asa menghantui, bau menggonggong yang membuat mereka senang dan membuat secercah harapan. Namun sayangnya, saat Michael terbangun akibat gonggongan bau, dirinya tidak mendengar teriakan minta tolong karena kembang api sedang meletus. Bau yang tahu kegoblokan Michael mencoba mencari pertolongan dari Wade. Namun, Wade malah berpikir bila bau menggonggong akibat suara kembang api dan mencoba menenangkannya. Setelah Wade kembali ke villa, dia bertemu dengan Michael dan menanyakan keberadaan ketiga temannya. Michael pun menjawab bila ketiganya kemungkinan berada di acara pesta yang tidak jauh dari kembang api. Untuk menemani keponakan brengseknya itu, Wade pun mengajak Michael ke rumahnya yang berada cukup jauh dari villa ini. Sementara, keadaan di sauna menjadi sangat buruk karena air minum sudah habis total. Rene yang sudah muak terjebak sangat lama di sana, memutuskan untuk merusak termostat agar pemanasnya mati. Gina pun berusaha menghentikannya namun tanpa sengaja menghantamnya dengan batu sampai pingsan. Di sini, Ian kembali menenangkan keadaan dan menenangkan Gina yang panik akan perbuatannya. Sementara di sisi lain, Wade dan Michael sudah bersantai menikmati pergantian tahun dengan asap membumbung tinggi. Kembali ke sauna, tampak hipertermia sudah menjangkiti Ian dan Gina, di mana keduanya saling menyalahkan keadaan. Ian mengatakan bila dirinya tidak tahu pasti apakah termostat itu benar-benar akan menaikkan temperatur jika dirusak. Mendengar hal itu, Gina pun makin kesal dan langsung merusak termostat itu dengan batu. Tanpa diduga benar yang dikatakan Ian, pemanas tersebut menjadi naik temperaturnya ke settingan maksimal. Mengetahui bila keadaan makin memburuk, Ian pun tertawa terbahak-bahak diselingi tangisan yang menandakan dirinya sudah gila. Ian langsung memeluk pemanas yang sangat panas tersebut dengan tangan kosong dan merusaknya sampai dirinya terluka parah. Sementara Gina berhalusinasi bisa keluar dari ruangan tersebut dan kembali ke kamarnya. Dirinya pun kembali tersadar akibat panggilan Rene yang sudah siuman. Pada detik-detik akhir, Gina memposisikan tubuh Rene agar bisa mendapatkan udara segar sementara dirinya pingsan di lantai. Di adegan selanjutnya terkuak, bila pintu tersebut terganjal akibat kecerobohan Michael yang saat itu sedang mabok. Singkat cerita ketika subuh tiba, Wade kembali ke villa dan menemukan ada yang tidak beres di sana. Dan ya, dia pun langsung menelpon 911 yang membuat Gina dan Rene terselamatkan. Namun, tidak beruntung bagi Ian karena dirinya harus menghembuskan nafas terakhirnya di tempat tersebut. Karena kita ketahui dari awal Ian sudah baik dan tidak mesum seperti yang kita kira. Kemudian nampak polisi meminta keterangan dari Wade, sementara Michael menyesal dengan sikapnya yang mementingkan diri sendiri. Dan film pun berakhir dengan Rene yang menggenggam tangan sahabatnya itu. Terima kasih sudah menonton, klik subscribe untuk video menarik lainnya dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.